kita sudah sempat mendiskusikan begitu ya, seperti apa sebetulnya mungkin evaluasi juga bagi pemerintah terkait dengan kondisi perekonomian hingga di bulan Agustus 2022 di tengah ketidakpastian. Kemudian juga tadi kami sempat berdiskusi sedikit terkait dengan kira-kira seperti apa sebetulnya fokus dari pemerintah dan kaitannya tentunya dengan RAPBN di tahun 2023. Nah, tapi tadi kita sudah menyaksikan bersama begitu ya, terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Masih ada terkait dengan subsidi yang juga masih menjadi fokus begitu ya dari fiskal kita tentunya. Kemudian di satu sisi juga terkait dengan daya beli masyarakat yang mungkin juga harus dijaga, dan ini juga tadi sempat disampaikan juga oleh Mbak Esa, karena mungkin di tahun 2023 pendapatan kita masih fokus kepada konsumsi dari masyarakat begitu. Nah, kemudian di tengah kondisi ekonomi global saat ini, di tengah harga-harga komoditas yang juga sudah mulai turun, Anda melihat sebetulnya seberapa realistis Pak Abra? Ya. Ya Mbak Iva, memang pemerintah tentu harus cermat dan hati-hati melihat atau mendesain postur APBN di tahun depan, mengingat kita tahu bahwa fleksibilitas pemerintah untuk melakukan manuver-manuver fiskal makin terbatas karena defisit sudah dibatas. Pembangunan mana yang harus dilanjutkan dan dipertahankan di tahun 2023 maupun 2024. Nah, salah satu saya pikir yang menjadi pondasi pemulihan ekonomi kita adalah dari sisi konsumsi rumah tangga. Nah, artinya dengan menjaga daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga-harga, khususnya harga energi dan pangan, ini tentu menjadi agenda utama pemerintah dalam 1 tahun mendatang. Nah, di tengah keterbatasan fiskal tadi, pemerintah juga memiliki beberapa agenda lain yang cukup mendesak, misalnya kontestasi pemilu, kemudian juga ada ambisi yang masih terus dilanjutkan pembangunan IKN dan juga pembangunan infrastruktur. Tentu ini harus ada realokasi anggaran yang proporsional. Termasuk saya melihat adalah adanya ruang fiskal untuk pemangkasan belanja kementerian lembaga yang dianggap tidak urgent di tahun depan. Ini mungkin akan bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan atau pendanaan dalam anggaran subsidi energi. Karena kita tahu anggaran subsidi energi tahun ini 502 triliun itu ternyata berpotensi tidak cukup, dan pemerintah tentu tidak akan gegabah melakukan kenaikan harga baik BBM, terutama BBM bersubsidi. Sehingga saya pikir manuver ini masih bisa dilakukan pemerintah di tahun 2022 dan harus hati-hati di tahun mendatang. Oke, tadi menarik terkait dengan alokasi begitu. Apakah ini juga termasuk diantaranya untuk infrastruktur? Karena tadi kita lihat juga tampaknya bahkan kata infrastruktur juga tidak di-mention oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa, Pak Abra? Ya, sebetulnya infrastruktur yang sebelum pada periode pertama maupun awal periode kedua pemerintah Jokowi ini terus-menerus cukup agresif ya melontarkan pembangunan infrastruktur, bahkan pembangunan sampai sekian ribu triliun baik dari APBN maupun BUMN itu terus didengung-dengungkan. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya sekarang pemerintah, saya lihat ini menjadi strategi pemerintah juga untuk menyisipkan agenda pembangunan infrastruktur dalam proyek-proyek lain yang sifatnya spesifik. Misalnya tadi yang di-mention oleh Pak Presiden, misalnya pembangunan kawasan ekonomi hijau di Kalimantan, kemudian juga hilirisasi, kemudian juga pembangunan IKN, itu sebetulnya kan bagian juga dari anggaran infrastruktur. Nah, tetapi tidak disebutkan secara agregat seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini tentu akan menjadi trade off juga bagi pemerintah ketika satu sisi ingin menunjukkan anggaran infrastruktur yang besar, tapi di sisi lain ada kebutuhan untuk tetap mengalokasikan anggaran subsidi baik energi pangan maupun anggaran perlindungan sosial. Ini juga semuanya saya pikir alokasinya cukup besar juga, gitu Mbak. Oke, baik. Oke, sebetulnya banyak yang bisa kita bahas begitu ya dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya tadi, tapi mungkin kita akan fokus karena waktunya juga sebentar lagi begitu ya, kita akan ke Pak Sunarsip terlebih dahulu. Seperti apa sih tanggapan Anda tadi terkait dengan pidato kenegaraan begitu? Apakah memang realistis tadi melihat hal-hal yang menjadi poin-poin kunci dari Presiden Joko Widodo terkait dengan tentunya subsidi, kemudian juga belanja mungkin untuk IKN juga, kemudian tadi ada target juga dari kita untuk bisa menjadi kunci dalam rantai pasok baterai lithium global ataupun juga industri kendaraan listrik secara global, dan di satu sisi mungkin untuk merangkum ini semua agar APBN kita tentunya bisa shock absorber begitu seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Mungkin bisa dijawab secara singkat Pak Sunarsip seperti apa? Ya, pertama APBN itu bisa berperan sebagai
absorber kalau punya anggaran yang sifatnya diskresi itu lebih besar. Maksudnya diskresi itu maksudnya adalah anggaran yang di mana pemerintah punya ruang untuk melakukan manuver seperti yang sebetulnya Mas Abra tadi. Di sisi lain kan APBN kita itu sebenarnya komponen yang sifatnya wajib atau yang itu besar sekali ya, contohnya anggaran pendidikan, kemudian anggaran walaupun ini bukan diskresi tapi anggaran subsidi itu mostly sudah pasti harus ada begitu ya. Terus kemudian belanja sosial itu mostly juga tentu harus ada begitu. Dan itu yang kemudian membatasi ya di tengah ada semacam potensi ya terjadinya penurunan dari sisi pendapatan, terutama pasca booming komoditas ini diperkirakan akan berakhir di tahun 2023. Tetapi saya punya pandangan bahwa sepertinya pemerintah masih tetap akan memberikan perhatian yang besar terhadap infrastruktur. Kalau boleh dibilang pemerintahan sekarang ini cukup berhasil ya di dalam mendorong pembangunan di sektor infrastruktur, tentunya di luar masalah biaya dan segala macam ya, tetapi kita harus akui bahwa fokus pemerintah di sektor infrastruktur memang sudah diwujudkan. Dan ada yang menarik tadi masalah hilirisasi ya. Jadi sebenarnya ada dua problem. Ada satu problem yang sebenarnya sejak tahun 2012 itu selalu menjadi concern baik pemerintah maupun Bank Sentral atau Bank Indonesia, yaitu sisi supply. Supply itu yang menjadi pertanyaan itu, yang menjadi infrastruktur boleh dibilang pemerintah sekarang ini cukup berhasil ya dengan berbagai programnya di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa sudah sekitar 53% sendiri investasi pemerintah itu sudah dialokasikan di luar Pulau Jawa, dan itu biasanya adalah sebagian besar adalah infrastruktur. Nah, cuma memang kalau hilirisasi memang sudah ada hasilnya, tetapi kalau boleh dibilang hilirisasi baru mulai yang berhasil, belum sepenuhnya bisa dikatakan sesuai dengan ekspektasi. Tapi kita sudah melihat nih hasilnya, walaupun belum sepenuhnya sesuai ekspektasi, memang kelihatan sekali dari angka ekspor yang meningkat signifikan, khususnya seperti yang saya sampaikan, menggunakan produk antara yang akan ekspor untuk menjadi bahan baku di negara-negara tujuan.